dilangsungkan saja oleh Rasulullah bilang, aku tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Apakah Bapak Subari ini tidak punya ibu bapak? Punya. Punya toh? Punya. Ya, makanya. Apakah kamu nggak punya bapak? Punya. Punya ibu? Punya. Apakah saya juga ini tidak dilahirkan? Kan janggal sekali kedengarannya. Inilah yang merupakan rahasia-rahasia di dalam Al-Quran yang tidak pernah kita pahami. Siapa yang bisa memahaminya kira-kira? Kira-kira menurut saya bagi orang Pak Ustadz yang sudah biasa memahaminya. Ya. Kalau selain Pak Ustadz, kayak seperti saya, ya wallahu a'lam bishawab. Karena mengaji begini juga ya tonji lah, tahun sekali. Ini tonji. Nah itu, maka kita harus bisa memahami rahasia-rahasia ketuhanan di dalam diri. Kita harus bisa memahami rahasia-rahasia Allah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh rahasia di dalam Al-Quran ya. Katanya kita beriman kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Tapi kok tidak kita pahami. Begitu kita mendengar kata marifat ini sudah bingung. Langsung kita tuduh orang, memponis orang tidak sholat. Langsung kita memponis orang tidak sembahyang. Langsung kita memponis orang itu celaka. Langsung kita memponis orang itu kafir. Langsung kita memponis orang itu tidak akan mendapatkan surganya Allah. Masya Allah, manusia-manusia apa namanya ini? Tidak boleh cara begitu kalau bisa. Kita hidup harus harga menghargai. Ya itu. Apalagi sampai timbul kayak kemarin fitnah begitu. Ya itulah. Begitu loh. Itu tuduhan-tuduhan tidak benar. Orang marifat itu orang yang tidak pernah memutuskan sujud sembahnya kepada Allah walau sedetik, walau sedenyut jantung. Lillahi ta'ala, Allah maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu orang marifat. Jangan kita menduga-duga, jangan kita berprasangka. Amin. Terima kasih. Itu. Orang marifat itu Masya Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang kenal dirinya, orang yang paham dirinya, orang yang tahu diri. Betul. Bahwa tidak berdaya yang ada pada diri zahirnya. Amin. Masya Allah, kita tuduh-tuduh orang-orang seperti itu. Itulah. Sama saja kita memfitnah orang, sama saja kita tidak pernah membaca, tidak pernah tahu zahir dan batinnya seseorang. Disitulah Pak, manusia itu semudah itu saja. Ada, tidak semua orang tapi ya. Tapi tolong maaf dibesarkan sedikit suara supaya terdengar karena kamera agak jauh. Ya, terima kasih. Itulah orang marifat itu ya, supaya bisa dipahami ya. Ya. Orang yang membuka mata hatinya. Amin. Orang yang membuka mata batinnya. Amin. Orang yang selalu berjalan di jalan Allah. Amin. Selalu mendengar beserta Allah. Amin. Selalu melihat beserta Allah. Amin. Selalu berkalam beserta Allah. Amin. Allah. Di mana salahnya kira-kira? Salahnya bagi orang yang tidak tahu kalau menurut saya. Iya. Kalau orang yang tahu tidak akan mungkin salah. Itulah. Di situ. Karena apapun yang ada di dalam geraknya gerak Allah. Betul. Salahkah itu kira-kira? Tidak. Kalau kepada setan, ya gerak setan, gerak jin. Baru salah. Baru salah. Betul. Bahkan kita di dalam syariat gerak saya, Masya Allah. Berarti kita yang kuasa. Betul. Bukan Allah lagi. Bukan Allah lagi yang bergerak. Bisakah kita gerakkan diri? Pernah kau buat penggerak? Tidak pernah. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Tidak pernah kita buat penggerak. Tidak pernah kita buat pelihat, pendengar dan lain sebagainya. Tidak pernah kita buat hidup. Tidak pernah kita buat segala-galanya. Tidak kuasa. Tidak kuasa. Tiada berdaya. Betul. Tidak bisa apa-apa. Betul. Kuwata Illa illa billah. Kecuali karena Allah. Amin. Yang keliru siapa? Siapa kira-kira yang keliru? Orang marifat atau orang syariat? Orang syariat.
Jangan seperti itu, nggak boleh. Itu namanya kita seakan-akan langsung melampiaskan kesalahan kepada seseorang. Maaf Pak Ustaz. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia. Itulah ciri orang yang berhak menduduki surganya Allah. Itu kata Rasulullah. Amin. Amin. Maka kita harus selalu baik. Ya. Jangan kita jahati orang marifat. Jangan kita jahati orang syariat, orang tarekat dan orang hakikat. Jangan kita jahati orang agama lain. Bahkan jangan kita jahati binatang. Jangan kita jahati tumbuhan. Tanpa kita pergunakan, kita bunuh dia. Tanpa kita perlukan, kita cabut dia. Masya Allah. Maha Rahmanir Rahim. Maha Rahman Rahim itu nggak kepake, jadinya percuma kita baca bismillah. Bismillah kita itu di lisan saja, di ujung lidah saja tempatnya. Tidak manfaat. Nah itu. Nah ini yang perlu kita pahami, intinya begitu. Terima kasih. Makanya saya heran sama orang-orang ini, yang benar yang mana? Orang marifat kah? Orang syariat kah? Orang tarekat kah? Orang hakikat kah? Semua itu adalah benar. Tapi benar sesuai dengan perjalanan kita, sesuai dengan tingkatan kita. Betul. Itu. Tingkatannya syariat ya benar pemahamannya di bidang syariat. Begitu. Tingkatan tarekat benar pemahaman itu di dalam tingkatan tarekat. Tingkatan hakikat benar pemahaman itu di dalam tingkatan hakikat. Makrifat itu benar di dalam tahapan kemakrifatan kepada Allah, pendekatan kepada Allah. Begitu. Seperti itu sebenarnya. Semua itu benar. Cuma kelemahan kita di dalam syariat, ya, kelemahan kita selalu merasa kita yang mampu dan bisa. Selalu merasa kita yang punya, selalu merasa kita yang memiliki, selalu kita yang sholat, kita yang segala-galanya, kita yang sembah, kita yang serah, kita yang berzikir, kita segala macam. Bahkan sampai lahir batinnya mengatakan betul-betul kita yang melakukan. Tiada kuasa bagi kita. Tidak ada kuasa kita. Selalu kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bohong itu. Bohong kita itu. Hanya ucapan lisan saja, ucapan lidah yang selalu menipu kita dalam keseharian. Itu. Bohong itu. Kita ditipu oleh lidah ini kok. Lidah zahir ini makanya dikancing nanti lidah itu di akhirat. Dikancing oleh Allah, dikunci dia oleh Allah, tidak mampu berkata-kata nanti di akhirat itu. Anggota badan yang mampu. Yo, anggota badan ini kok badan saja yang selalu dikatakan mampu dan bisa melakukan sembahyang. Itulah kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya. Bagaimana? Bisa dipahami tidak? Bisa. Saya bukan marah ini, maaf ya. Tidak Bapak Ustadz. Ya, dalam pengajian itu ada layaknya kalau memang dalam ceramahnya Pak Ustadz sedikit kayak marah itu wajar dan layak. Menurut saya. Mohon maaf. Jangankan Pak Ustadz, Pak Guru saja di sekolah SD. Seringkali begitu. Seringkali terdengar saya waktu saya SD kelas 4. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih SR saya. Iya. Nah, kelas 4 ada SD. Ya walaupun sudah tua begini, sudah bau tanah ya, sedikit sekarang ini ikut Pak Ustadz belajar kaki duduk. Ya. Jadi mohon maaf barangkali silakan perkataan saya dengan Pak Ustadz beserta teman saya lahir batin mohon dimaklumi. Ya. Nah, seperti inilah pemahaman kita di bidang syariat, di bidang tarekat, di bidang hakikat, dan di bidang makrifat. Keempat-empatnya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena kata Rasulullah atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat itu artinya badan.
Tarekat itu artinya hati. Hakikat itu artinya nyawa. Makrifat itu artinya roh. Nah sekarang kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah atau dalam arti kata tidak menggunakan roh, tidak memiliki roh, tidak punya roh, bagaimana hidupmu? Tidak bisa hidup. Nah itu. Nah seandainya sekarang kita tidak memiliki nyawa atau tidak bisa bernapas, tidak menjalankan hakikat, bagaimana kira-kira hidup kita? Tidak bisa hidup. Nah seandainya sekarang kita tidak memiliki hati atau tidak bertarekat, tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, kira-kira bagaimana? Mati juga. Mati juga. Tidak bisa hidup sama. Seandainya sekarang kita tidak bersyariat, tidak memiliki badan, bagaimana kira-kira? Jin dong jadinya. Tidak ya badan. Jin dong jadinya. Tidak terlihat toh. Jin itu di alam jin. Iya kan kentayangan kemana-mana. Tidak terlihat. Kalau di alam manusia, jin di alam manusia bisa ditangkap, bisa dipukul. Tapi kalau jin di alamnya jin sendiri, manusia tidak tahu. Kalau kepingin tahu harus pakai syariat. Sebabnya harus ada sebabnya itu. Ya, Ya. itulah makanya syariat itu tidak bisa dipisahkan, tarekat tidak bisa dipisahkan, Betul. hakikat tidak bisa dipisahkan, makrifat tidak bisa dipisahkan. Pisahkan. Nah, sekarang kita lanjutkan musahadah. Musahadah menyepi berhalwat membuktikan kebenaran Allah. Kalau kita tidak percaya selayaknya cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyepi berzikir, ingat Allah, sebut Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyendiri, pergi sendiri ke tempat yang sepi sunyi. Supaya tidak ada teman kita bicara, tidak ada teman kita bercakap-cakap. Mengganggu. Banyak bicara itu loh, kita itu lupa kepada Allah. Betul. Banyak hiburan kita lupa kepada Allah. Betul. Banyak main HP kita lupa kepada Allah. Makanya saya buta dalam dunia HP. Itu. Saya suruh humor tidak bisa. Dalam pengajian ini saya tidak bisa humor. Kenapa saya tidak bisa humor? Karena sudah terbiasa hidup sendiri. Betul. Itu. Saya orang serius ya. Serius. Tuh. Orang kenal saya masuk hutan terus berpuluh-puluh tahun sampai 30 tahun. Orang kenal saya masuk hutan terus. Tiba-tiba sekarang muncul di YouTube. Coba orang heran sekeliling saya. Muncul di YouTube. Insya Allah dengan izin dan izin Allah. Kalau bukan izin Allah tidak bisa. Betul. Ternyata Allah mau menunjukkan dirinya kepada publik ini. Ya. Karena sebelumnya kan sudah ada ini apa namanya impian. Ada keilmuan. Kalau impian saya tidak pernah menghayal ya untuk jadi orang terkenal, tidak pernah menghayal untuk jadi orang YouTuber, tidak pernah menghayal untuk jadi ini Betul, itu dan lain betul. sebagainya. Ternyata Allah berkehendak lain. Di situlah. Makanya atas kemurahan Allah. Iya. Ternyata Allah berkehendak seperti ini dengan izinnya ya, dengan izinnya Allah. Maka terjadilah YouTube ini dengan perantara melalui anak rantau channel 01. Insya Allah dengan izin Allah. Insya Allah. Saya juga tidak membuang jasanya ya. Ya, Nah pertama kali pertemuan saya, perjumpaan saya melalui Pak Subari. betul. Nah terus langsung dia bertanya mengenai keilmuan. Insya Allah dicoba, kebetulan dia memiliki YouTube. Dicoba insya Allah langsung diserbu. Berarti ilmu ini masih dibutuhkan orang lain. Masih banyak. Dibutuhkan orang lain. Akhirnya dicoba. Alhamdulillah dengan izin Allah Amin. didengarlah kita oleh orang banyak. Sehingga terjadilah anak rantau channel 01 itu. Ya insya Allah dan izin Allah jadi viral, banyak penggemarnya. Amin. Dan kebetulan anak saya ini adalah
yang kebetulan dia sekolahnya komputer, bukan pinter tapi ya insya Allah adalah bisalah begitu. Inilah kameramen kita. Ilmu Makrifat Rahmat Lombok. Nah itu, tapi sayang kemarin tunjukkan dirinya sok campuran. Masya Allah. Tapi itulah rupa kehidupan kita. Lupa kehidupan. Nah itulah kehidupan. Betul. Inilah pemahaman-pemahaman seperti ini harus saya terapkan supaya sebagai dasar pokok kebenaran di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita bosan. Jangan kita yang akan menggagalkan kita untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala bosan, bimbang dan ragu. Kalau kita bosan, kalau kita bimbang, kalau kita ragu, gagal kita merapat kepada Allah. Gagal kita mendekat kepada Allah. Gagal kita makrifat kepada Allah. Makanya kita harus tekad bulat. Nah, maka ada di kampung sana namanya guru bulat gitu, guru bulat. Guru bulat itu dalam artinya orang yang sudah bulat mengesahkan diri, menjadi satu, mengahadkan diri, menjadi tunggalnya Ali, tunggalnya Allah, maka disebut guru bulat gitu. Bukan guru bulat ya, kalau bahasa Lomboknya kalau bulat itu dia berjamuran. Berjamur. Bulat. Bulat. Kalau istilah umumnya bulat, toh, bulat kayak bola begitu. Orang sudah menyatu di dalam dirinya Allah. Itu maksudnya. Kita akan lanjutkan ke tema pembahasan kita, yaitu sebagai himbauan saya kepada seluruh di mana saja yang berada dan siapa saja yang ikut dalam ilmu Makrifat Rahmat Lombok ini, mudah-mudahan bisa dipahami apa perkataan demi perkataan yang pernah saya ungkapkan ini, mudah-mudahan menjadi penunjang atau menjadi motivasi kita ya. Amin. Untuk kelanjutannya kita mempelajari ilmu makrifat ini supaya jangan kita putus asa ya. Supaya kita jangan putus asa, jangan merasa sulit. Banyak saya dengar bahasa-bahasa sulit ya. Memang sulit karena kita tidak mau punya tekad. Betul. Memang susah katanya. Susah. Ada juga yang mengatakan kemarin dia bilang apa? Yang dia bilang ini belajar terlalu dalam. Terlalu dalam. Ya, ini banyak ada yang mengatakan, dia bilang ini dagingnya saja. Ini bagi yang mengerti. Ya, bagi yang mengerti insya Allah dia akan paham. Tapi bagi yang tidak paham harus betul-betul resapi, renungkan dan hayati. Begitu caranya kita ya. Nah itu kita akan membahas mengenai asyhadu ya, syahadat ya. Nah maka hakikat syahadat yang sempurna, makrifat diri, mengenal sejatinya diri ya. Asyhadu artinya keadaanku. Kalau enggak mau terlalu ribet keadaan Allah, begitu saja sudah. Tapi keadaanku. Nah itu, maka hidup ini yang ada pada diri kita ini hidupnya Allah. Nah itu. Anta ilaha artinya jika tidak ada rupaku. Itu. Kalau tidak ada rupa saya, maksudnya begitu. Nah, kalau tidak ada rupa saya, berarti kalau tidak ada rupa saya, berarti tidak ada rupa kita. Maka disebut wujud ini wujudnya Allah, rupa ini rupanya Allah, rasa ini rasa Allah. Allah yang merasakan. Itulah yang disebut dengan Rasulullah. Rasulullah artinya rasa Allah, Allah yang merasakan. Bukan Rasulullah yang sudah meninggal hampir 2000 tahun yang lalu. Rasulullah Nabi itu. Rasulullah Nabi namanya itu. Sedangkan Rasulullah juga mengatakan aku juga manusia biasa sama seperti kalian. Wah, sudah nyata-nyata kita diberitahu. Dia juga manusia
manusia. Asyhadu artinya keadaanku atau keadaannya Allah yang ada pada diri kita sendiri. Anta ilaha artinya jika tidak ada rupanya Allah atau rupanya kita ini. Anallah artinya ia hidupku. Itu. Maka hidup ini adalah hidupnya Allah yang kita gunakan, yang kita pakai, bukan hidupnya kita.